warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardian, saya alumni dari SMA Negeri 3 Kendari. Alamat saya Desa Matarape, Kecamatan Hului Kepulauan, Kabupaten Morowali. Di video kali ini, saya akan menjelaskan hukum dasar kimia. Sebelum saya menjelaskan 5 hukum dasar kimia, saya ingin menjelaskan pengertian hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia adalah teori yang merumuskan fakta-fakta empiris dari berbagai observasi dan eksperimen kimia berulang-ulang menggunakan metode ilmiah. Hukum dasar kimia penting untuk dipahami sebelum mempelajari aspek kuantitatif dan kualitatif ilmu kimia. Hukum dasar kimia terbagi menjadi 5. Yang pertama, hukum kekekalan massa. Yang kedua, hukum perbandingan tetap. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda. Yang keempat, hukum perbandingan volume. Yang kelima, hukum perbandingan jumlah partikel. Saya akan jelaskan atau sebutkan awal ditemukannya 5 hukum dasar kimia oleh para ahli yang saya sebutkan sebelumnya. Pertama itu, hukum Lavoisier, juga dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Teori ini dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis, Antoine Lawrence Lavoisier. Hukum itu ditemukan saat Lavoisier membakar merkuri cair putih dengan oksigen hingga berubah menjadi merkuri oksida berwarna merah. Kemudian Lavoisier juga memanaskan merkuri oksida merah itu sampai kembali terbentuk merkuri cair putih dan oksigen. Dalam penelitian itu, Lavoisier lantas menemukan bahwa ada peran dari gas oksigen dalam reaksi pembakaran. Massa oksigen pada saat proses pembakaran ternyata sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksida dipanaskan. Bunyi dari hukum Lavoisier adalah massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total setelah zat reaksi. Hal tersebut lantas disebut sebagai hukum kekekalan massa karena di dalam reaksi kimia tidak mengubah massa. Yang kedua, hukum Proust, juga dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Hal itu dikarenakan pada tahun 1799 Joseph Louis Proust menemukan bahwa setiap senyawa disusun oleh unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum tersebut berbunyi perbandingan massa unsur-unsur setiap senyawa berisi komposisi tertentu dan tetap. Yang ketiga, hukum Dalton. Pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan asal Inggris bernama John Dalton. Dalam penelitian, John Dalton membandingkan unsur-unsur berupa yang terkandung dalam beberapa senyawa. Hasil ditemukannya hukum perbandingan ganda yang berbunyi, jika ada 2 unsur bisa membentuk lebih dari 1 senyawa dengan 1 massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa yang lain dalam senyawa itu merupakan bilangan bulat sederhana. Yang keempat, hukum Gay-Lussac. Hukum yang juga dikenal sebagai hukum perbandingan volume. Ini ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Joseph Gay-Lussac. Dalam penelitiannya, ia ingin membuktikan tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Hasil dari penelitian itu mendapatkan kesimpulan bahwa suhu dan tekanan mempengaruhi perubahan gas. Gay-Lussac menemukan bahwa jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, setiap 2 satuan volume gas hidrogen yang bereaksi dengan 1 volume gas oksigen menghasilkan 2 volume uap air, atau bisa dibilang perbandingan volume gas hidrogen oksigen banding uap air adalah 2:1:2. Kelima, hipotesis Avogadro merupakan teori yang ditemukan oleh
Amedeo Avogadro pada tahun 1811. Dalam penelitiannya, Avogadro menemukan bahwa partikel unsur tidak harus selalu berupa atom tunggal, tetapi dapat juga berupa molekul unsur atau dua atom atau lebih. Hipotesis dari Avogadro itu lantas mengatakan, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan gas yang bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama juga. Salah satu contoh dari hukum Avogadro itu terbukti dalam reaksi pembentukan air. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, hukum kekekalan massa. Dalam sistem tertutup, massa total zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Kita akan mengisi atau melengkapi tabel. Yang pertama, massa hidrogen, massa oksigen, massa air. Di sini yang ditanyakan massa air, berarti massa hidrogen. Hasilnya massa oksigen dan hidrogen adalah 9 gram. Yang kedua, yang ditanyakan massa oksigen, berarti massa air dikurang dengan massa hidrogen menghasilkan 16 gram. Yang ketiga, yang ditanyakan massa hidrogen. Massa hidrogen berarti massa air dikurangkan dengan massa oksigen menghasilkan 4 gram. Yang kedua, hukum perbandingan tetap. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Air H2O tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Massa hidrogen banding massa oksigen dalam H2O selalu tetap. Nah, dari manapun sumber airnya, perbandingan massa hidrogen dan oksigen akan selalu tetap. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda berbunyi, apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, massa salah satu unsur tersebut tetap sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dan senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Kita ambil contoh hukum dasar yang ketiga, yang itu belerang dan oksigen beraksi membentuk dua jenis senyawa kadar belerang dalam senyawa 1 dan 2 berturut-turut adalah 50% dan 40%. Berapakah perbandingan massa oksigen dalam senyawa 1 dan 2 tersebut? Baik, kita buat dulu tabelnya. Senyawa 1 dan 2 belerang dan oksigen. Senyawa 1 belerangnya 50%, oksigennya 50%. Senyawa 2 belerangnya 40%, oksigennya 60%. Di sini kita harus cari perbandingan 1 dan 2 harus sama. Yang pertama 50 banding 50, yang kedua 40 banding 60. Bagaimana cara supaya sama? 5 dan 4 dikali 4 dikali dengan 5 dikali dengan 4 hasilnya sama. Maka massa belerang sudah sama, maka massa oksigen dalam senyawa 1 dan senyawa 2 dapat dibuat perbandingan, yaitu 20 banding 30 sama dengan 2 banding 3. Hukum dasar yang keempat, hukum perbandingan volume berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Bilangan bulat dan sederhana, atau perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Contoh, NH2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Setelah disetarakan, N2-nya adalah 1 liter, H3 2 liter.
Hukum dasar kimia terakhir, hipotesis Avogadro, berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang memiliki volume sama mengandung jumlah partikel yang sama. Contoh hipotesis Avogadro, reaksi N2 tambah O2 akan menghasilkan 2NO. Perbandingan volume N2 1 liter, O2 1 liter, dan 2NO 2 liter. Sedangkan perbandingan jumlah partikelnya untuk N2 itu N molekul, sedangkan O2 N molekul, dan 2NO 2 molekul. Sekian video dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.